Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami mengajak Anda untuk membahas trending topik lainnya. Ini pecinta olahraga pasti seneng nih kita ngebahas ini karena kita akan membahas Olimpiade Paris 2024. Lebih dari 7.000 pencarian tentunya pada Jumat 26 Juli ajang akbar olahraga Olimpiade akan dibuka di Sungai Seine di Paris, Prancis. Ini tentunya akan menjadi lokasi pembukaan yang disebut-sebut akan berlangsung super meriah dan spektakuler. Nah, jadi pemirsa, ini menjadi momen pertama kali dalam sejarah di mana upacara pembukaan diadakan di luar stadion. Sebelumnya atau sejumlah persiapan sudah dilakukan ya. Pemerintah Prancis mengerahkan pasukan keamanan yang akan berada di atas air, di atap rumah dan juga mengoperasikan kamera yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk mengamankan pusat kota Paris selama upacara pembukaan berlangsung. Berbagai persiapan ya sudah dilakukan karena besok nih ya. Jadi pemirsa, penembak jitu ini juga ditempatkan nih di setiap titik tinggi di sepanjang rute. Ada kapal angkutan laut dengan penyelam dan sonar memindai kedalaman air untuk mencari bahan peledak atau upaya penyusupan. Dan saat ini hanya penduduk dan orang-orang dengan pemesanan hotel yang diizinkan masuk ke area dengan level keamanan yang tinggi. Kita lihat ini keindahan kecantikan kota Paris, salah satunya dengan adanya Sungai Seine. Ajang olahraga paling prestisius di dunia ini akan berlangsung pada tanggal 26 Juli 2024 hingga 11 Agustus 2024. Ada 10.672 atlet terbaik pemirsa akan bertanding dan juga memperebutkan 329 nomor dari 32 cabang olahraga. Indonesia sendiri optimistis dengan pengiriman 29 atletnya yang telah lolos kualifikasi untuk berangkat ke Olimpiade. Jadi pemirsa, jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dalam 20 tahun terakhir dan bisa dibilang sebuah pencapaian yang bersejarah bagi bangsa. Dan untuk hari ini, tim panahan Indonesia sudah memulai pertempuran di Olimpiade, yang mana tim panahan dijadwalkan paling awal sehari sebelum upacara pembukaan untuk babak penentuan peringkat. Tim panahan Indonesia pasti bisa ya. Tim panahan merah putih diwakili 4 atlet yaitu Arief Dwi Pangestu, ada Diandra Koirudisa, Reza Octavia dan Syifa Nur Afifah Akmal. Dan saat ini mereka sudah masuk ke perkampungan atlet di Saint Denis. Nah pemirsa, dengan Formula 1 atlet putra dan 3 atlet putri, tim panahan akan bertarung memperebutkan medali di 4 dari 5 nomor yang tersedia pada hari ini. Para pemain berpotensi menjadi penyumbang medali pertama Indonesia di nomor beregu putri. Dan selanjutnya selain panahan yang diharapkan bisa menyumbang medali dari ajang Olimpiade Paris 2024, ini ada juga panjat tebing. Ini dia nama-namanya dari Indonesia, ada Desak Bade Rita Kusmadewi, Rahmat Adi Mulyono, ada Raji Salsabila dan Fedrik Leonardo. Jadi pemirsa, mereka berempat ini akan turun dalam nomor speed putra dan putri. Dan Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid, menargetkan 2 medali emas di Olimpiade kali ini. Ini didasarkan pada performa mereka ya, para atlet selama 2024 yang terbilang sangat konsisten. Jadi sudah ada 2 cabur tadi, panahan dan panjat tebing. Selanjutnya ada apa lagi? Nah pemirsa, di cabur selanjutnya yaitu angkat besi. Nama yang lolos ke Olimpiade adalah Eko Yuli Irawan, Rizky Juniansyah dan Nurul Akmal. Targetnya adalah medali emas nih pemirsa. Medali emas menjadi target dari angkat besi. Tentunya ini nama-nama yang sudah sangat senior mereka pemirsa. Pada Olimpiade terakhir, Olimpiade Tokyo 2020, angkat besi memperoleh 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Potensi medali angkat besi ada di putra kelas 61 kg dan 73 kg. Dan pemirsa, sebuah trivia, Eko Yuli Irawan, atlet angkat besi asal Metro Lampung, menjadi atlet Indonesia dengan keikutsertaan terbanyak di Olimpiade dengan total 5 kali. Dan Eko Yuli juga menjadi atlet Indonesia dengan medali Olimpiade terbanyak dengan 4 keping dalam 4 edisi. Ayo semangat untuk semuanya, terutama kita menggantungkan harapan kepada Eko Yuli Irawan ya, yang sudah memperoleh banyak medali dalam cabur angkat besi. Kemudian pemirsa, cabur yang mengirimkan paling banyak atlet ke Olimpiade adalah, kita tampilkan, adalah bulu tangkis tentunya ya. Ini dia banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Nah, pemirsa, Indonesia memiliki 3 pemain yang berada di zona unggulan dengan semuanya berasal dari nomor-nomor tunggal. Di tunggal putra ada Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Oh, pasti familiar ya semuanya. Mereka ini masuk dalam daftar setelah menempati peringkat 3 dan 9 dunia pada pekan ini. Dari tunggal putra, kemudian di tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung yang juga menempati peringkat 9 dunia. Kemudian ada Rino Rivaldi dan Pyotr Haningtyas Mentari debut di Olimpiade Paris. Otomatis pasangan ganda campuran ini akan menjadi tumpuan harapan di sektornya. Ada Siti Fadia Silva Ramadanti juga baru kali ini ya tampil di Olimpiade. Beban Fadia cukup berat, diharapkan bisa menyesuaikan dengan Apriani Rahayu. Dan debut lainnya adalah Fajar Rian yang akan tampil di nomor ganda putra cabur bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Mereka menjadi satu-satunya wakil Indonesia di nomor ini sehingga diharapkan dapat membawa pulang medali. Nah, pemirsa, dengan banyaknya debutan dan juga andalan di tim Indonesia, maka diharapkan memang bisa membuka peluang emas lebih banyak. Dan dari beberapa kali penyelenggaraan Olimpiade terakhir itu kita mendapatkan 5 medali nih di Olimpiade Tokyo 2020 dengan 3 perunggu, 1 emas dan 1 perak. Ya, 5 medali di Olimpiade Tokyo 2020. Semoga sekarang lebih banyak ya untuk nomor-nomor yang diunggulkan lagi tadi yang sudah kita sampaikan. Nah, ngomong-ngomong soal penyelenggaraan Olimpiade berkaitan dengan cuaca di Paris sendiri nih saat ini tidak menentu. Dalam beberapa hari terakhir, kadang panas, tiba-tiba hujan atau sejuk dengan beranginnya. Memang kalau di Paris itu cuacanya walaupun ada terik matahari tapi tetap berangin. Ini Jessica, ini juga mungkin yang salah satunya menjadi tantangan ya untuk atlet-atlet yang menggelar Olimpiade di sana, termasuk juga untuk atlet Indonesia. Nah, meski demikian diharapkan kondisi ini tidak menyurutkan stamina para atlet kita. Ya, kalau kita lihat berbagai persiapan yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana tadi atlet-atlet kita sudah berangkat ke sana, tentunya ini menjadi optimisme. Apalagi tadi banyak yang muda-muda dengan debutan, harusnya semangatnya masih 45 banget membara nih. Betul, sejumlah cabur yang diunggulkan tadi juga diharapkan bisa mendulang medali tinggi bagi Indonesia. Apalagi ini sejarah Indonesia mengirimkan lebih banyak atlet ya, yaitu 29 atlet ke cabur Olimpiade tahun ini. Lalu bagaimana sejauh ini persiapan dan kondisi jelang pembukaan Olimpiade Paris? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Sandi Firdaus langsung dari Paris, Prancis. Kita sapa ya. Halo, Bung Sandi. Halo, selamat siang waktu Paris. Bonjour. Bonjour, sudah sore di Indonesia. Gimana nih Sandi, bisa dijelaskan antusiasme warga di sana atau turis menjelang pembukaan Olimpiade besok, dan jelaskan juga sih suasana kota Paris di sana supaya euforianya terasa juga nih di Studio 1 Metro TV. Oke, baik Jessica dan juga Naila. Suasana di sini, saya tepatnya berada di depan dari venue Panahan yang memulai pertandingan pertama babak kualifikasi yang nantinya akan dilanjutkan pada tanggal 27 Juli. Itu nantinya juga berpotensi untuk meraih medali emas. Saya sedang berada di Invalid, tepat di belakang saya ini pemirsa, ini adalah Musée des Armées, adalah museum militer yang ada di tidak jauh dari Menara Eiffel yang ada di belakang saya, mana nih, sebelah sini ya. Ini juga menjadi satu daya tarik di mana para wisatawan tidak hanya bisa berkunjung untuk menikmati fasilitas dan juga museum beberapa yang ada di Paris, juga bisa menikmati pertandingan di ajang Olimpiade Paris 2024. Antusiasme meski belum pembukaan sudah mulai terasa dengan beberapa penonton juga dilihat ada di beberapa venue juga hadir untuk menyaksikan langsung, khususnya di Panahan. Ini kan menjadi cabang olahraga pertama yang dipertandingkan sebelum pembukaan untuk Indonesia ya. Tapi ada beberapa cabang olahraga lainnya seperti sepak bola ini sudah mempertandingkan duluan begitu. Naila, Jessica dan juga pemirsa. Selain itu juga pihak keamanan di kota Paris ini juga sangat
banyak gitu diturunkan, karena mengingat kita juga tahu beberapa ada kejadian-kejadian ini juga pihak keamanan lebih agresif dan juga lebih berjaga-jaga, lebih ketat begitu untuk sterilisasi khususnya di venue-venue pertandingan Olimpiade Paris 2024. Tidak hanya di venue-venue, Naila, Jessica dan juga pemirsa, ada juga di publik transportasi seperti di metro dan di bis. Ini juga dijaga ketat oleh beberapa pihak keamanan. Meski memang beberapa daerah seperti Saint Denis ini tidak begitu ketat dibandingkan di Paris, tempat saya saat ini berada di tengah-tengah kota dekat Menara Eiffel ini. Pengamanannya sangat jauh berbeda begitu. Ketika saya datang ke sini di Invalid, ini petugas keamanan juga bisa terlihat. Kalau saya boleh kasih lihat dulu ya, Jessica, Naila dan juga pemirsa, ini pihak keamanan sedang berjaga-jaga nih. Nah, ini juga ada beberapa turis dan juga para media juga yang meliput kegiatan Olimpiade Paris 2024. Ini bisa dilihat di sana ada pihak keamanan yang berjaga-jaga, dan ini adalah venue untuk cabang olahraga panahan yang berada di Invalid, tepat berada di depan dari Musée de Alma yang menjadi museum. Juga para wisatawan juga hadir ke sini. Ini juga harus beli tiket dulu karena tidak serta-merta bisa masuk, dan harus beberapa hari karena ada juga ajang perhelatan Olimpiade 2024. Ini dari tadi nggak henti-hentinya nih, banyak yang lalu lalang karena, dan di sini juga disterilisasi untuk kendaraan, hanya khusus untuk yang berkepentingan saja, khususnya para delegasi yang baik itu atlet, awak media maupun undangan-undangan dari IOC member, khususnya IOC yang berpartisipasi atau negara-negaranya atlet-atletnya berpartisipasi di ajang Olimpiade Paris 2024. Selebihnya kita lihat hanya sepeda dan pejalan kaki yang boleh melintasi di area ini saja begitu. Tadi juga di depan ada tulisan bahwa beberapa zona atau tempat-tempat ini merupakan sterilisasi yang punya akreditasi saja yang bisa melintas. Oke, setelah saya kasih ini balik lagi ke muka saya ya. Oke, itu dia Jessica, Naila dan pemirsa. Iya Sandi, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana persiapan dari sisi keamanan Kota Paris menuju pembukaan esok hari. Kalau persiapan atlet Indonesia gimana sih Sandi? Boleh dong diinformasikan ke pemirsa Metro TV. Oke, persiapan untuk kontingen Indonesia khususnya atlet-atlet 29 atlet yang bertanding di ajang Olimpiade Paris 2024, patriot olahraga kita, persiapannya sudah final begitu untuk memasuki fase langsung pertandingan, karena sejauh ini saya juga kemarin sudah kurang lebih 3 hari berada di Paris. Sempat berbincang juga kepada manajer, pelatih, dan juga beberapa atlet yang sempat ditemui untuk masuk ke Atlet Village. Mereka sedang beradaptasi, khususnya venue dan juga cuaca di sini. Tadi juga disinggung oleh Naila dan Jessica ya, bahwa cuaca di Paris khususnya ini memang agak-agak mendung-mendung sahdu nih kalau siang-siang gini nih, tepatnya jam 10.41 nih, kadang panas, kadang juga mendung. Tapi untuk intensitas hujan ini memang tidak bisa diprediksi begitu. Dan waktu ketika menunjukkan sore hari ini juga agak terik, itu juga berdampak. Saya juga sempat berbincang dengan pelatih dari dayung yang nantinya juga akan bertanding. Ini memang cuaca menjadi salah satu faktor bagaimana mereka atau bersiap untuk bertanding di ajang Olimpiade Paris 2024, khususnya untuk dayung. Melihat dengan outdoor dan juga venue yang nantinya ada di Sungai Seine, ini juga beradaptasi dengan bagaimana keadaan aliran airnya dan juga cuaca khususnya angin begitu. Kemarin juga menjadi satu antisipasi yang terus diperhatikan oleh tim pelatih maupun atlet kita, atlet dayung kita, La Memo yang akan bertanding. Ini menjadi satu perhatian, selain lawan-lawan yang tangguh, juga persiapan Memo juga cukup baik dan menargetkan bisa menjadi yang terbaik di Asia. Bonus-bonus bisalah bersaing dengan negara-negara Eropa, karena memang persaingan di dayung ya, khususnya di dayung ini sangat ketat, karena memang atlet-atlet Eropa yang postur badannya besar dan juga tinggi ini menjadi unggulan di ajang Olimpiade Paris 2024. Tapi untuk Asia, Memo kita berharap bisa menjadi yang terbaik di level Asia, dan itu nantinya bisa menjadi target selanjutnya untuk Memo melangkah menjadi yang terbaik di dunia. Selain itu juga kami berbincang dengan atlet judo
yaitu ada Maharani yang kemarin sempat berbincang sebelum dia ke Atlet Village bahwa persiapan sudah matang dan mungkin pemirsa Jessica dan juga Naila sudah tahu ya nantinya pada defile yang akan berlangsung besok tepatnya pukul 19 waktu Paris di Jakarta berarti dini hari ya jam 12-an gitu. Itu kontingen Indonesia yang membawa benderanya adalah Maharani, atlet judo putri Indonesia yang nantinya berada di perahu ini karena konsep di tahun ini atau tepatnya di Olimpiade Paris 2020 berbeda dengan konsep defile pembukaan Olimpiade sebelumnya. Kita tahu di Tokyo pandemi dan itu berlangsung seperti layaknya seperti biasa berjalan, tapi nantinya besok akan berlangsung di perahu gitu. Setiap negara-negara peserta Olimpiade nantinya akan menempati perahu dan juga kejutan juga terjadi di sana, katanya nantinya ada kejutan yang akan dihadirkan khususnya busana yang akan digunakan oleh kontingen Indonesia seperti apa. Saya juga sedikit-sedikit kepo gitu. Sempat ketemu juga sama Mas Didit yang merancang desain. Beliau bilang nanti tunggu saatnya gitu. Nanti, nah ini menjadi satu juga saya aja di sini nggak boleh dikasih tahu gitu. Apalagi mungkin nantinya memang surprise untuk pembukaan pada besok. Dan itu juga menjadi satu motivasi bagi atlet-atlet kita untuk berprestasi dan juga mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Tapi pemirsa, Jessica dan juga Naila, saya akan memutarkan bagaimana kutipan wawancara dari pelatih dayung Indonesia untuk persiapan Memo besok bertanding di ajang Olimpiade Paris 2024. Di olahraga dayung, banyak sukses, sudah banyak sukses. Medal di Asian Games, medal masih Asian Games di Jakarta, banyak medal di Asian Games di yang lalu. Begitu Memo setiap hari juga, dan setiap tahun dia perbaiki. Ya, sedikit lebih kuat, ya, untuk lebih besar, tapi di sini lebih profesional. Dan itu harusnya berdampak lurus dengan ini tujuan. should be. Ya. Ya, Jessica, Naila dan juga pemirsa, melihat tadi kesiapan juga sudah dilakukan dan opening sudah besok. Ini juga gemuruh jelang Olimpiade Paris 2024 juga dirasakan, dan juga tadi yang sudah saya singgung juga baik wisatawan atau mungkin delegasi yang hadir ke Paris ini bisa kombo-kombo begitu. Naila, Jessica dan juga pemirsa mungkin pikir-pikir ya mau kesini ya, karena bisa wisata, belanja, terakhir juga bisa nonton pertandingan Olimpiade Paris 2024. Penasaran nggak? Kalau penasaran mungkin bisa dicek-cek dan juga ngecek saldo ya utamanya ya. Kembali ke studio. Benar banget. Sandi ya, jadi bikin kita pengen ke sana. Tentunya nanti semua mata dunia tertuju pada opening ceremony atau pembukaan dari Olimpiade di Paris, karena memang menjadi sesuatu yang agak lain ya kali ini di Paris, karena mengelilingi Sungai Seine begitu ya, dengan pemandangan yang pastinya cantik, memukau dan spektakuler. Kita akan nantikan bersama. Terima kasih rekan Sandi Firdaus dari Paris, Prancis. Jaga kesehatan, jangan sampai masuk angin ya Bung Sandi di sana. Merci beaucoup Bung Sandi. Ya, pemirsa, kita juga akan lihat ya berbagai komentar terkait dengan Olimpiade Paris dari netizen. Ini di Twitter sudah banyak komentar nih pemirsa. Dari mana saja ini? Dari @takdir XXX, andai sepak bola bermain kemarin lolos begitu ya. Wow, oke, kita doakan bersama ya, semoga bisa lolos di Olimpiade berikutnya. Dan selanjutnya dari Dewa, pulang bawa medali yang banyak. Amin. Dari Ferdi XXX, selamat berjuang putra-putri terbaik bangsa. Terima kasih doanya. Selanjutnya dari Prayugo, semoga keberuntungan para legend menular ke wakil Indonesia yang bertanding di Olimpiade Paris. Dari @rari XXX, bismillah semoga bisa bermain dengan percaya diri dan keluar permainan terbaiknya dan juga membawa pulang beberapa medali terutama emas, amin, karena memang targetnya bisa menambah perolehan medali emas. Sudah tidak sabar kita ingin menantikan bersama. Lihat indah sekali Jessica Sungai Seine di sana. Dan informasinya juga katanya Celine Dion nih akan ada di pembukaannya. Spektakuler banget nih, apalagi legendnya Celine Dion yang akan ada di opening Olimpiade besok. Dan yang dinantikan bersama juga adalah bagaimana yang dikenakan ya, bagaimana kostum atau busana yang dikenakan dari berbagai negara. Ini menarik perhatian ya tentunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.